Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Yazid dari Prodi Administrasi Publik Sisipol Raja Haji Tanjung Pinang dengan NIM 22101012. Hari ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah pengantar sosiologi, yaitu kelompok sosial. Penjelasan ini merupakan salah satu tugas pengganti UTS di mata kuliah pengantar sosiologi. Baiklah, saya akan menjelaskan langsung kelompok sosial. Kelompok sosial merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena sebagian besar kegiatan manusia itu dilakukan secara berkelompok yang ada di dalam masyarakat. Nah, proses pembentukan kelompok sosial ini biasanya secara naluriah dilakukan oleh manusia karena pada dasarnya manusia itu ingin hidup berkelompok, berdampingan antara satu dengan yang lainnya. Selain itu, secara sosiologis, kelompok sosial merupakan objek vital dalam setiap kajiannya, karena sosiologi berusaha untuk melihat masyarakat secara utuh dan menyeluruh baik secara individu maupun kelompok. Berdasarkan kelompok sosial ini dapat kita klasifikasikan. Menurut Durkheim, kelompok sosial dapat dibagi dua, yaitu kelompok sosial secara solidaritas mekanik dan organik. Kelompok sosial secara solidaritas mekanik merupakan kelompok sosial masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai kolektivitas kelompok. Setiap anggota kelompok dapat mengerjakan peran yang dimiliki oleh anggota kelompok lainnya, pada umumnya ini di desa-desa atau kita bilang tradisional. Contohnya itu nanti adalah pada kelompok pertanian. Selanjutnya yang kedua adalah solidaritas organik, kelompok sosial masyarakat yang telah mengenal pembagian kerja, sehingga kelompok ini kedekatan masyarakat mudah memudar. Masyarakat sudah menjadi individualis serta kolektivitas masyarakat sudah tidak ada lagi. Biasanya ini adalah kelompok profesional yang ada dalam suatu perusahaan. Biasanya kalau di perusahaan ada profesional-profesional tertentu yang masing-masing punya profesinya. Berikut adalah gambaran seperti yang saya sampaikan tadi. Kelompok sosial yang masih bersifat tradisional seperti kelompok pertanian, dan yang kedua adalah kelompok sosial satu lagi yang bersifat individualis. Kita lihat macam-macam profesi yang ada di masyarakat. Selanjutnya lagi, menurut Ferdinand Tönnies, kelompok sosial dapat dibagi juga menjadi dua, yaitu Gemeinschaft dan Gesellschaft. Menurut Gemeinschaft, kelompok sosial yang lebih menekankan pada kedekatan anggota kelompok berdasarkan hubungan yang lebih intim, pribadi, dan eksklusif, serta keterikatan yang dibawa sejak lahir. Kelompok-kelompok ini dapat kita lihat seperti paguyuban, kemudian ikatan keluarga, dan lain sebagainya. Sebagai contoh kita bisa lihat ya, ada ikatan keluarga Minang, kemudian ada paguyuban tradisional. Selanjutnya yang selain itu ada Gesellschaft, kelompok sosial masyarakat yang menekankan pada persamaan kegiatan dan spesialisasi di anggota masyarakat. Biasanya disebut patembayan atau kelompok sosial pekerja atau serikat. Seperti kita lihat ada serikat buruh, kemudian juga ada serikat pekerja, ada persatuan profesi seperti ikatan bidan, ikatan dokter. Dapat kita lihat contohnya sebagai berikut. Ini ada contoh ikatan bidan, kemudian juga ini ada salah satu kelompok budaya. Menurut Charles Horton Colley, kelompok sosial juga bisa dibagi menjadi dua, yaitu primary group, kelompok sosial masyarakat yang ditandai oleh pergaulan dan kerjasama tatap muka yang intim. Contohnya adalah lingkungan keluarga, teman bermain, komunitas pada masyarakat. Yang kedua, secondary group, kelompok sosial masyarakat yang juga intim namun tidak bertatapan secara langsung atau berjauhan, namun kedekatan antara kelompok telah melembaga sehingga walaupun tanpa bertatap langsung anggota kelompok dapat berkomunikasi dengan media komunikasi. Contoh primary group adalah keluarga, dan contoh yang satunya lagi kita lihat ini adalah alumni daripada perguruan tinggi. Jadi biasanya alumni itu sudah melembaga, sama-sama berkuliah, mereka tetap intim membentuk kelompok. Selanjutnya menurut Merton, kelompok juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu membership dan reference group. Membership group, kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Misalnya seorang mahasiswa tergabung dalam himpunan mahasiswa jurusan, walaupun dia tidak aktif lagi tapi statusnya tetap menjadi anggota. Kemudian reference group, kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seorang bukan anggota kelompok untuk membentuk pribadi dan perilaku. Misalnya anak yang terinspirasi bergaya dan berperilaku seperti mahasiswa, namun dia bukanlah seorang mahasiswa. Selanjutnya bentuk-bentuk kelompok. Kelompok
dapat kita bagi menjadi tiga, yaitu kelompok formal, kelompok masyarakat yang memiliki legalitas dan keabsahan yang jelas, misalnya sekolah, universitas, perguruan tinggi, perusahaan, instansi. Yang kedua adalah kelompok informal, kelompok masyarakat yang muncul akibat adanya hubungan sosial yang terjalin di dalam kelompok formal, misalnya kelompok belajar yang ada di dalam perguruan tinggi, kemudian kelompok tebaya atau seangkatan mahasiswa yang ada di perguruan tinggi. Yang ketiga, kelompok non formal, kelompok masyarakat yang tidak memiliki legalitas dan dasar hukum yang sah atau jelas. Kelompok ini biasanya bersifat sementara. Kita bisa lihat ya, kelompok-kelompok ini seperti komunitas motor, komunitas pencinta hewan. Jadi kelompok-kelompok ini terbentuk berdasarkan kebutuhan ataupun keinginan daripada masing-masing anggota kelompok. Demikianlah materi yang bisa saya presentasikan terkait kelompok sosial. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.